6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Kota Probolinggo, yang terhormat Pak Subhan sebagai Kepala Diseminasi, yang terhormat para peserta diseminasi. Maka pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga berkumpul di sini. Bapak Ibu sekalian, salam serta salawat senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun acara pada kali ini yaitu 1 pembukaan, 2 doa, 3 sambutan kepala sekolah, 4 diseminasi oleh Bapak Muhammad Subhan, dan 5 penutup. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, maka kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini berhasil dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang kedua yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Saiful Umam SPDI MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kegiatan ini dengan doa, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fi jam'ina hadha ahadan illa wasalta bima'i taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati dhunubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umam. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 6 Kota Probolinggo kepada Bapak David Jonathan Bandra SPDMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa hidayah wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, yang selalu kita syukuri nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi Bapak Subhan, yakni dalam rangka mendiseminasikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Subhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mohon nanti apa yang didiseminasikan oleh Bapak Subhan ini merupakan adalah praktek-praktek baik. Karena kalau kita lakukan namanya budaya positif, bagaimana untuk mengembangkan budaya-budaya positif bagi anak tersebut,
Jadi ada nilai-nilai keyakinan yang ditumbuhkan kepada peserta didik kita, sehingga dari nilai-nilai keyakinan itu akan timbul semacam keteraturan-keteraturan, sehingga anak-anak merasa aman, nyaman, bahagia tentunya sekolah di SMP Negeri 6 ini. Nah, kiat-kiat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Subhandi ini nanti ini akan didesimulasikan, dan ini adalah ilmu yang sangat penting, sehingga dari budaya positif itu nantinya akan timbul sikap disiplin positif. Ya, disiplin positif tanpa adanya misalnya nanti kekerasan, tekanan, mereka akan secara sadar karena juga ada komitmen bersama yang dia nyatakan di dalam dirinya tersebut, dan mungkin dituangkan dalam kesepakatan ormas, sehingga dari budaya positif timbul nanti namanya disiplin positif. Bahkan ketika nanti ada yang melanggar dan lain sebagainya, ada namanya mengenal namanya segitiga restitusi, gitu ya. Ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini mohon nanti diikuti bagaimana agar supaya ketika anak-anak bermasalah ini tidak salah di dalam menanganinya, sehingga anak-anak sadar ketika kembali ke lingkungan mereka bisa diterima di lingkungan kembali. Itu harapannya dari kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu, saya cukupkan sekian sambutan saya hari ini. Mohon untuk dicermati, dipahami, dan mungkin bisa dipraktekkan nanti di kehidupan kita ketika kita mengajar. Mungkin demikian, biar tidak banyak lebar, yang nanti Pak Subhan yang memberikan materi secara padat dan ringkas dan jelas sebenarnya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang sambutan dari Bapak Kepala SMP Kota Probolinggo. Untuk selanjutnya yaitu acara diseminasi oleh Bapak Muhammad Subhan. Kepada Bapak Muhammad Subhan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Probolinggo, Bapak David Jenata Badra SPDMM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif oleh Muhammad Subhan, SMP Negeri 6 Probolinggo, CGP Angkatan 11 Kota Probolinggo. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi kali ini. Nah, untuk menyegarkan suasana, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Ini ice breakingnya itu sambil duduk saja ya. Ice breakingnya sambil duduk, tapi saya butuh suara yang agak keras. Nah, ice breakingnya adalah mengapa dan karena. Mengapa dan karena. Jadi ketika saya tanya Bu Anjar mengapa, Bu Anjar kemudian harus menjawab karena. Karena apa? Saya tanya misalkan mengapa Bu Anjar hadir di sini. Terserah Bu Anjar. Karena begini. Terus Bu Anjar menunjuk, misalkan langsung Bu Lutfi. Mengapa Bu Lutfi apa gitu ya? Pokoknya harus cepat mikirnya ya. Misal, mengapa Bu Rizky terlihat ceria? Misal langsung Pak Umam menjawab, contoh Pak Umam. Langsung karena harus dimulai dengan karena, begitu ya. Ya, begitu. Paham ya? Paham ya? Oke. Kita mulai. Ya, contoh dulu. Saya akan ke Bu Anjar terlebih dahulu ya. Ke Bu Anjar terlebih dahulu peserta. Jadi Bu Anjar nanti langsung ke arah sebelah kanan nanti ya. Ke arah sebelah kanan, Bu Lutfi juga ke arah sebelah kanan. Saya dulu ngasih pertanyaan ke Bu Anjar. Bu Anjar menjawab karena. Atau terserah yang ditunjuk. Ya. Jadi setelah Bu Anjar menjawab, Bu Anjar juga tanya mengapa kepada orang yang ditunjuk. Ya, orang yang ditunjuk menjawab karena. Setelah menjawab karena, tanya lagi mengapa. Ya, siap. Ya. Mengapa Bu Anjar hari ini tidak puasa? Karena memang tidak puasa. Ya. Lanjut Bu Anjar. Terus ke siapa? Mengapa Bu Lutfi kesini? Karena
Pak Subhan. Pak Umar membawa laptop. Lanjut Pak Umar, lanjut. Mengapa? Loh, Pak Umar mengapa dulu? Oh, loh, tanya dulu mengapa? Loh, Pak Umar tanya mengapa? Ayo, Pak Umar harus tanya dulu mengapa? Karena gimana Pak Subhan? Loh, pertanyaannya sama tadi ya. Nah, nggak asik ya. Oke, lanjutkan tulisin. Mengapa? Gimana? Gimana itu mulai karena tidak lonjong. Nah, iya, lanjut. Mengapa Pak Andi terlihat bahagia? Karena kemarin ketemu anak saya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih. Ini tidak ada giliran ini juga David sama Bu Enda. Baik, itu eksperimennya ternyata ya membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan seketika itu bukan hal yang mudah. Nah, itu artinya nantinya kita perlu mempelajari ke anak didik kita bahwa berpikir kritis kemudian menjawab secara mandiri itu harus kita munculkan sejak sekarang, gitu ya. Karena memang tidak mudah membuat pertanyaan. Bahkan begini ya, membuat pertanyaan itu lebih sulit bagi beberapa orang, lebih sulit daripada menjawab. Ya. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk nanti kita membelajarkan anak-anak berpikir kritis dan juga mandiri dalam menjawab permasalahan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, jadi konsep utama atau konten yang akan kita bahas pada siang hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi yang tadi disebutkan oleh Bapak David. Nanti kita akan belajar apa itu restitusi, karena ada restitusi itu dalam bahasa hukum, ada juga dalam bidang pendidikan. Terus keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, yang selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Nanti kita selingi dengan diskusi juga Bapak Ibu. Untuk perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru yang digaungkan akhir-akhir ini adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang sering kita dengar dan mungkin akhir-akhir ini dibahas, pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bentuknya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, nanti kita diskusikan bersama-sama. Tapi tujuan akhir dari semua itu adalah mewujudkan pelajar atau profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Nah ini, jadi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari berbagai elemen. Kerangka besar rumahnya profil pelajar Pancasila. Isinya, harapannya yang nanti dicapai oleh peserta didik kita, yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah masuk dalam visi SMP Negeri 6. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ini yang tadi berkaitan dengan ice breaking di awal, bernalar kritis. Kemudian mandiri, bagaimana anak bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, sedikit mundur ke beberapa waktu yang lalu terkait dengan visi sekolah. Visi sekolah kita beriman, ada yang hafal visi sekolah kita? Enggak, bukan yang visi. Yang visi, Bu Rizky bisa menyebutkan? Ya, terwujudnya baik, intinya begitu ya. Oke, peduli lingkungan terakhir. Nah, Bapak Ibu, untuk dimensi beriman itu sudah masuk. Tetapi nantinya untuk visi itu paling tidak masih harus memasukkan lagi dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin nanti bisa dimasukkan pengenalan kritisnya,
atau mandirinya, nanti itu mungkin kebijakan Bapak David untuk menyampaikan itu sekaligus Bu Rizky ya, hasil diskusi kita dengan Bu Novi kemarin terkait visi sekolah kita Bapak. Oke. Selanjutnya ini disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif adalah proses pembiasaan hal-hal baik dan bersifat positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, khususnya untuk peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini yang mungkin masih susah. Kebanyakan di kita, di anak-anak kita, bertanggung jawab terhadap konsekuensi tindakan yang mereka lakukan itu masih kurang. Mungkin baru saja Bu Intan juga melakukan restitusi di sini baru saja. Ini kontekstual ya. Karena apa? Karena ada peserta didik yang melakukan sesuatu tapi tanggung jawabnya kurang. Nanti agar mereka terus bertanggung jawab terhadap yang telah mereka lakukan, apakah nanti memakai hukuman, penghargaan atau apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kalau di pembelajaran yang saya dapatkan adalah menerapkan budaya positif dan nantinya berkembang menjadi disiplin positif, itu dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, kesadaran anak secara keseluruhan tanpa harus terikat dengan hukuman dan penghargaan. Jadi mereka akan muncul kesadaran diri. Selanjutnya, sebagai pendidik, nah ini adalah poin untuk kita. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang diharapkan dari Ibu ya. Jadi yang diharapkan dari peserta didik adalah nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi dari dalam diri, sehingga tidak tergantung lagi dengan yang namanya skor negatif, penghargaan atau hukuman. Sehingga mereka ketika datang tepat waktu ke sekolah, begitu ditanya, kenapa kamu datang tepat waktu ke sekolah? Saya takut dihukum oleh Pak Umar misalkan ya. Atau saya ingin mendapatkan pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Itu sudah tidak muncul. Kenapa kamu hadir tepat waktu di sekolah? Karena saya menghargai diri saya sendiri untuk menjadi siswa yang lebih baik. Jawaban itu yang nantinya kita harapkan ya, dari anak didik kita. Namun Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, tidak mudah, sangat tidak mudah. Bahkan ini ya, untuk merubah dari mereka menghindari hukuman ke mendapatkan penghargaan saja masih sangat susah. Nah, nanti ada kiat-kiat ke depan di sini. Selama diseminasi kiat-kiat untuk mewujudkan itu. Salah satu bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi untuk profil pelajar Pancasila sudah saya sebutkan. Selanjutnya, menurut Primarius Program, ya di sini apa sih sikap murid yang diharapkan? Yang pertama adalah toleransi. Kalau murid toleransi, tidak akan ada lagi namanya bullying di sekolah. Betul? Betul ya? Nah, tidak ada lagi yang ketika si A memanggil orang tuanya si B, sehingga nanti berbalas si B memanggil nama orang tua si A. Biasanya seperti itu. Yang kedua, rasa hormat. Selanjutnya, integritas. Integritas itu begini, integritas itu berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan tugas. Integritas sebagai seorang guru, bagaimana kita melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Mendidik. Contoh nih, kalau mau peserta didik kita tidak ada yang terlambat, berarti gurunya hadir tepat waktu. Ya, karena guru itu contoh. Daripada kita menyampaikan secara lisan, lebih baik kita memberi contoh. Terus menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya ini yang saya bahas di awal tadi, motivasi perilaku manusia. Itu menurut Jenny Dosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Jadi segala tindakan manusia dasarnya adalah 3 ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah nilai inti yang ingin kita dapatkan di sekolah ini. Yang ketiga ya,
core values-nya di situ. Kita bahas satu persatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan sesuatu? Terus sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Setelah ini kita diskusi ya terkait motif perilaku di sekolah kita ya. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini adalah satu tingkat di atas yang tadi untuk menghindari hukuman. Yang ini akan bertanya biasanya apa yang akan saya dapatkan bila saya lakukan? Apa sih yang akan saya dapatkan bila saya nilai rapor saya bagus semua? Ya. Apa yang akan saya dapatkan bila kemudian saya menjadi petugas apel? Apa yang akan saya dapatkan bila kemudian saya mewakili sekolah untuk event-event tertentu menjadi perwakilan sekolah? Nah, kita bahas yang ketiga core values-nya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Jika saya hadir tepat waktu, saya itu nantinya bisa jadi seperti apa? Makanya saya sering bilang ke anak-anak, ya, kalau kamu, ini ya, saya sering tanya begini kan anak, cita-cita mau apa? Cita-cita kemarin ada yang menjawab polisi kemarin. Oke, jadi saya bilang, kalau kamu bercita-cita menjadi polisi, itu kan cita-cita. Berlakulah seolah-olah kamu adalah seorang polisi saat ini juga. Tidak ada polisi yang ketika harus bertugas pagi hari menyeberangkan di jalan raya, menyeberangkan jam 6, dia datang jam 7, nggak ada. Jadi kalau polisi bertugas di jam 6, hadirnya jam 6. Kalau tidak, mereka kena kode etik disiplin. Artinya apa? Anak-anak diberikan pengenalan-pengenalan, oh seorang polisi ternyata harus memiliki disiplin seperti itu. Ada kemarin cewek ya, Mbak Windy saya tanya, pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Tidak ada dokter yang tidak pintar. Nah, ketika kamu ingin menjadi dokter, maka berlakulah seolah-olah kamu adalah seorang dokter sekarang juga. Artinya, untuk menjadi dokter itu berat, berarti belajarnya mulai sekarang. Nah, kita diskusi Bapak Ibu ya. Kita diskusi, terus sampaikan juga alasan Bapak Ibu. Kira-kira nih, di sekolah kita, motif perilaku anak-anak dulu ya, peserta didik, itu lebih cenderung ke yang mana? Menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, atau menghargai diri sendiri? Silakan Bapak Ibu langsung ajukan tangan untuk menjawab, dan insya Allah baiknya nyampe saya yang akan ke Bapak Ibu. Monggo silakan Bu Endang sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih mendapat kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya akan menggunakan persentase. Dari 100% jumlah siswa kita yang termasuk kategori yang pertama, menghindari hukuman, itu lebih ke jumlah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 75%. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan, ini masuk ke yang 15%, dan yang 10% yang sudah melaksanakan semua atau mentaati aturan karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, ini menjadi tugas kita utamanya supaya jumlah yang paling besar tadi bisa berubah menjadi minimal yang taraf yang kedua, atau bahkan kalau bisa yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, beri aplaus dulu untuk Bu Endang ya. Terima kasih. Ya. Jadi pengalaman dari Bu Endang berdasarkan persentase ya, itu 75% masih menghindari hukuman. Terus 15% itu ingin mendapat penghargaan, dan hanya 10%
10% kalau dari 600 kita berarti kan sekitar 60 orang. Oke, Pak David ini. Baik. Nah, ini saya tanya Bu Endang ya. Angka 75%, 15%, 10% ini didapat dari mana? Apakah karena ini berburu persen? Berarti ini kan berbasis adalah data. Jadi jangan mengungkapkan suatu data yang ini hanya sekedar asumsi. Karena saya pikir ini adalah nanti khawatir mendiskreditkan sekolah kita. Jadi kalau ngomong soal data 75%, 15%, 10% ini belum bisa dipastikan karena belum melakukan survei. Kecuali sudah melakukan survei, adakah yang sudah melakukan survei? Ya. Nah, kan belum, hanya asumsi saja, ya asumsi saja, seperti yang beredar bahwasanya yang terbesar itu adalah memang karena takut hukuman. Yang berikutnya di grade itu ya, yang pertama adalah takut hukuman, yang kedua ini apa tadi? Mendapat penghargaan, dan yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Memang harus dipaksa. Tahapan pertama itu memang harus dipaksa. Ini yang bisa saya simpulkan, itu memang harus dipaksa dulu. Tahap awal sama seperti manusia, pokok sholat. Lek gue sholat, hukumannya tidak sholat seperti ini, lek sholat terus waktu. Nah kan begitu kan. Memang harus ada reward, ada panis. Nek sing tinggal dulu nek ikhlas, tidak memandang itu. Nah itu aja. Nah ini tingkatannya sudah beda. Ya. Aku tidak mencari surga dan neraka. Tidak layakkah aku disembah, katanya Allah. Ya, jika tidak aku ciptakan surga dan neraka, kan begitu. Tidak layakkah aku disembah. Masih tidak disembah, aku yang bodoh gitu ya. Tidak bodoh, kan begitu kan ya. Kasarannya seperti itu. Jadi memang tahapan awal memang harus dipaksa. Nah, bagaimana dari grade yang dipaksa diberi hukuman, terus naik grade lagi supaya sadar mereka itu, intinya kan di situ kan. Dari dipaksa, terus kemudian timbul kesadaran dari dirinya pribadi agar supaya tercipta disiplin positif. Jadi seperti itu. Mungkin itu asumsi dari Bendak. Jadi saya jelaskan lagi, itu hanya asumsi ya, bukan berbasis data. Ya. Monggo yang lainnya ini hanya dari Bendak, ya. Dari yang lainnya mungkin ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak David. Selanjutnya Bendak mau menanggapi kembali. Oke, terima kasih Pak David atas kritiknya. Mungkin memang bahasanya lebih mengarah ke asumsi, tapi mohon maaf sebelumnya karena apakah ini bisa menjadi pegangan juga bagi kita. Penelitian yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan saya jadikan bahan sebagai skripsi saya, itu mengamati tentang perilaku dan tingkah laku anak-anak di dalam mematuhi peraturan sekolah di SMP Negeri 6. Jadi ada korelasinya dengan apa yang dibahas sekarang. Apa yang saya sampaikan dalam bentuk prosentase itu sebetulnya dulu sudah pernah saya lakukan dalam bentuk penelitian. Jadi mohon maaf kalau misalnya penelitian saya yang dulu itu sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang. Tapi kalau ditanya dengan data itu saya ada. Walaupun itu sudah saya lakukan dulu. Jadi saya menemukan jumlah seperti itu di dalam penelitian yang saya lakukan. Kalau sekarang sudah tidak cocok lagi dan bahasanya mungkin lebih mengarah ke bentuk asumsi, ya nggak apa-apa. Tapi intinya saya pernah melakukan penelitian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Edan dan Pak David. Ini sebuah diskusi yang memang layak untuk kita lakukan karena ini berkaitan dengan mutu sekolah kita. Selanjutnya tadi saya sempat menyimpulkan dari Pak David bahwa disiplin atau motif perilaku manusia itu harus dipaksa, terpaksa agar terbiasa. Begitu yang saya dapat simpulkan Pak David ya. Baik, tepuk tangan untuk Pak David dan Bu Edan juga ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu bila mana ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi pada umumnya dimanapun, tidak hanya di sekolah kita. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah dengan cara yang lebih efektif, yaitu restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa sangat penting untuk membimbing anak didik kita untuk bernalar kritis dan juga mandiri, karena kaitannya agar mereka juga mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid. Tapi tidak dilepas, kita harus membantu untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles Dawson. Jadi membuat siswa menjadi mandiri, mengajari siswa menjadi mandiri dan berpikir kritis bukan berarti tanggung jawab guru lepas, tidak. Tugas kita tetap membimbing, mengarahkan, karena bisa jadi kemandirian yang terlalu bebas, mandirinya juga berefek negatif nantinya. Ya. Nah, di sini kita ada perbedaan tentang hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan. Konsekuensi yang logis akan membantu siswa untuk belajar dari tindakan mereka sendiri. Sedangkan restitusi dapat memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman sebagai bentuk identitas gagal tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau di konsekuensinya sesuatu memang harus terjadi. Di restitusi merupakan suatu pilihan. Selanjutnya di hukuman identitas gagal, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Terus korban mendapatkan keadilan, korban dalam tanda petik di situ di hukumannya. Terus murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, begitu konsekuensi ya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, dibuat merasa bersalah. Sedangkan di restitusi, langsung ke yang kedua, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi itu dalam jangka panjang nanti. Korban mendapatkan ganti karena anak diajari bertanggung jawab itu tadi. Terus selanjutnya, murid atau anak baik yang melakukan kesalahan maupun yang menjadi korban itu sama-sama mendapatkan penguatan. Nah, kenapa sih restitusi tadi kan melahirkan keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini anak dari restitusi ya. Restitusi akan melahirkan sebuah keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu adalah berkaitan dengan nilai keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah karena kesehatan. Saya beri contoh yang pertama. Ketika anak itu takut akan peraturan, maka dia akan menggunakan helm ketika ada polisi. Alasannya kenapa pakai helm? Takut ditilang. Begitu anak itu memiliki keyakinan diri bahwa ada atau tidak ada polisi, helm itu bukan untuk masalah kita hanya menghindari hukuman, tapi juga untuk menjaga keselamatan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka secara otomatis ketika timbul keyakinan seperti itu, kebiasaan positif itu akan tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena sudah menjadi nilai atau menjadi jati diri. Itu yang diyakini dalam proses restitusi. Nah, di sini selanjutnya dijelaskan nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi bukan peraturan lagi, keyakinan, karena sudah merasuk ke dalam hati kalau katanya Pak Umamnya. Jadi kalau peraturan itu terbaca, tapi kalau keyakinan sudah merasuk ke dalam hati, ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, kenapa kebajikan universal? Kebajikan universal itu berarti diakui oleh semua kalangan bahwa helm memang berfungsi untuk
pelindung kepala, bukan hanya berkendara bermotor. Mungkin masih ingat 2006-2008 dulu ketika seorang kiper dari Republik Ceko, Peter Cech, dia berbenturan kepalanya dengan Robert Hahn, bukan Subhan ya, ini Robert Hahn. Dan Peter Cech sampai akhir karirnya harus memakai helm pelindung. Ya, mungkin juga kita pernah melihat John Terry, ya, mohon maaf Pak karena saya guru PJOK, jadi kontekstual. John Terry waktu itu ketika tulang hidungnya patah, dia harus memakai helm pelindung, topeng pelindung agar dia bisa tetap bermain seperti itu ya. Jadi kan ada nih, kalau saya lihat ada video yang begini, Bapak kenapa tidak pakai helm? Ya, ada, saya pernah masuk. Gimana Pak Andi? Nah, jawabannya begini, yang menyelamatkan saya itu bukan helm, tapi Allah. Langsung gitu jawabannya. Ya, ada yang jawab begitu. Terus dia menjelaskan begini, zaman Nabi dulu tidak ada helm. Nah, iya betul. Zaman Nabi dulu tidak ada helm. Untungnya Pak, untungnya polisinya pintar. Polisinya juga menguasai. Izin Pak, apakah zaman Nabi tidak ada helm? Betul, tidak ada helm. Izin. Apakah di zaman Nabi ada sepeda motor? Dijawab begitu, tidak ada. Nah, apakah Bapak yakin kalau misalkan di zaman Nabi ada sepeda motor, Nabi yakin tidak pakai helm, Bapak punya keyakinan seperti itu? Akhirnya dikembalikan seperti itu. Ini saya nggak tahu videonya ini hanya untuk konten atau memang betul-betul terjadi ya. Tapi kalaupun itu hanya untuk konten, cara konten yang positif kan itu, membelajarkan atau mengajarkan ke kita. Mungkin nanti itu menginspirasi kita bagaimana cara kita nanti mengajarkan ke anak-anak. Bisa jadi menyadarkan seperti itu. Kalau anak-anak mungkin diajak terlalu serius, tidak bisa serius. Jadi jangan diajak serius biar bisa serius, begitu ya. Nah, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik atau dari dalam diri, tidak dari luar lagi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tapi bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah peraturan tetap diperlukan atau cukup dengan keyakinan saja? Mungkin kita bisa diskusi lagi. Apakah peraturan masih dibutuhkan? Begitu muncul bahwa yang diyakini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apakah peraturan itu masih harus tetap ada? Menurut? Iya, kesiswaan. Iya, permintaan Bapak Kepala Sekolah. Iya, apakah peraturan itu masih harus tetap ada? Sementara di sini ada nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang kemudian dianggap lebih optimal daripada peraturan yang mungkin mengikat dan hanya dalam jangka pendek. Bagaimana Pak Umar? Mungkin bisa maju karena kabelnya nggak nyampe ke sana. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Umar ya. Iya. Ini izin Pak David. Ketika saya mau kasih kesempatan, Pak Umar ini adalah salah satu orang yang saya kagumi untuk pertama kali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi itu kan, apakah peraturan itu masih tetap harus ada? Intinya gitu. Jadi kalau menurut saya peraturan itu ya harus tetap ada. Intinya kan bukan untuk mengekang peserta didik, ya, tapi bagaimana aturan itu bisa dilaksanakan, bukan dilanggar oleh peserta didik, tapi bisa dilaksanakan. Jadi kalau memakan ada aturan tentang pakai sepatu, ya berarti bukan peserta didik itu yang dinilai bukan hanya melanggarnya, tapi yang juga harus dinilai adalah peserta didik yang juga kalau kemarin katanya di SMP 7 itu yang harus kita berikan itu adalah karakter yang baik juga. Jadi bukan untuk karakter-karakter yang hanya yang jelek. Jadi saya kira seperti itu. Saya ingat ada, ya karena Pak Subhan tadi guru BDOK, jadi ceritanya tentang BDOK karena saya guru agama, jadi ada pepatah Arab. Jadi itu mengatakan begini, mala yudroku hulu, la yudroku hulu. Sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Satu contoh makannya seperti sholat zuhur. Kita kalau mau makan mau mendisiplinkan semuanya murid,
itu kan tidak, ya mustahil lah, tidak bisa. Jadi yang saya ingin gapai itu ya tadi itu, yang kalau memakan tidak semuanya, ya mungkin sebagian. Jadi sebagian yang akan kita capai, dan itu pasti. Yang penting kita bisa istiqomah. Intinya istiqomah dan terbiasa terhadap adab seperti itu. Karena kalau sudah tidak ada istiqomah, tidak ada terbiasa, ya tetap anak-anak tidak akan berubah. Jadi tetap kita lakukan dengan baik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar, luar biasa pemaparannya. Jadi kalau dari Pak Umar tadi kesimpulannya peraturan masih dibutuhkan dan ini masih akan berlanjut ya. Bagaimana peraturan nanti apakah dibutuhkan atau tidak? Ternyata dari pertanyaan pemantik saya sudah sebagian besar mungkin ya sama pendapatnya dengan Pak Umar. Sampai sekitar 30 menit berjalan saya sudah mendapat 2 kata emas ya, 2 kalimat. Yang pertama dipaksa, terpaksa, terbiasa. Yang dari Pak Umar, jika tidak bisa mengambil semuanya jangan tinggalkan semuanya ya, begitu Pak Umar ya. Menggapai tadi kata Pak Umar ya. Iya, jika tidak bisa menggapai puncaknya minimal naik setengahnya kan begitu ya Pak Umar ya. Nah, di sini ya kita lanjutkan ya. Nanti ada hubungannya dengan yang disampaikan Pak Umar barusan, peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang diakui oleh semua kalangan. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada kata tidak, semuanya positif. Keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak susah untuk diingat. Mending 1 tapi diingat selamanya daripada 2 cuma ingatnya salah satunya. Ya, gitu ya. Terus keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi bisa jadi keyakinan kelas SMP Negeri 6 Probolinggo dengan SMP sekolah yang lain, sekolah-sekolah yang lain itu berbeda. Karena apa? Kontekstual atau latar belakang warga sekolahnya bisa jadi berbeda. Jadi ketika kita melihat, mungkin kemarin Pak Umar mengikuti pengibasan di sekolah A ya. Saya sebut di sekolah A, wah ini keyakinan kelasnya kok bagus, ini terapkan di sini. Belum tentu cocok. Ya, kita harus kontekstual melihat latar belakang serta didik kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini yang mungkin nanti kita perbaiki ketika membuat aturan-aturan ataupun keyakinan kelas. Anak didik kita libatkan sehingga aturan kelas ataupun nanti yang kemudian menjadi keyakinan kelas itu lahir dari pemikiran bersama, bukan dari pemikiran Bapak Ibu guru. Sehingga kesannya nanti muncul Bapak Ibu guru yang otoriter. Ya, kita harus menjadi sahabat bagi anak. Bersedia meninjau kembali dan keyakinan kelas itu seperti yang disampaikan Pak David dan Bu Endang tadi, bahwa Pak David menyampaikan data yang Bu Endang sampaikan dari mana. Bu Endang menyampaikan bahwa itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ternyata ada di sini jawabannya. Jadi datanya dari Bu Endang ada. Dari Pak David menginginkan data murninya, ternyata harus bersedia meninjau kembali ya keyakinan kelasnya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Endang, mungkin datanya harus diperbaiki nanti. Dan bukan hanya Bu Endang, kita juga paling tidak punya penilaian sendiri-sendiri nanti ya. Karena karakteristik mapel itu berbeda. Bisa jadi kelas A, contoh kelas A, ketika mapelnya Bu Endang PKN, sifat anaknya adalah motorik. Diajari mapel PKN, dia membosankan, mungkin bosan bagi anak itu ya, karena sifat anak di situ motorik. Tapi begitu di PJOK, maka dia akan sangat tertib dan sangat ikut aktif. Terus ada kelas yang juga religius isinya ya, religius. Misalkan kalau saya boleh sebut seperti Radin semua, mungkin di PJOK tidak akan terlalu maksimal, tapi begitu ketemu Pak Umar di mapel PAI dan ketemu Bu Ais di Handro, ya seperti Radin, akhirnya minta foto bareng dijadikan profil WA, ya itu sebuah kebanggaan. Keyakinan kontekstual. Tapi begini ya, kasus seperti Radin minta foto sama gurunya, kemudian dijadikan profil WA ya.
Itu jangan dianggap negatif, jangan dianggap negatif. Itu sebuah hal yang positif bahwa Bu Ais ternyata sudah berhasil menjadi murid yang dirindukan guru. Iya. Guru yang dirindukan murid gitu ya. Iya. Berhasil menjadi guru yang dirindukan murid Bu Ais. Semoga kita semua dirindukan oleh murid. Amin ya. Nah, ini tadi Pak Umam ada contoh di sini ya. Jadi menggali peraturan kelas, kemudian merubah menjadi kalimat positif, dan kemudian menetapkan menjadi keyakinan kelas. Nah ini, jadi betul kata Pak Umam bahwa peraturan itu masih tetap harus ada. Kemudian dari peraturan-peraturan itu yang sudah ada curah pendapat di situ, anak-anak menyampaikan peraturan-peraturannya, kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itu kita merubah ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita coba sekarang, kita membuat sebuah peraturan. Anggap ini sebuah kelas ya, Saya adalah guru, Pak David adalah supervisor saya sedang supervisi. Bu Ajar dan yang lain-lain adalah berperan sebagai murid. Kita coba. Bu Ajar, saya tanya, mungkin ada peraturan yang akan diterapkan di kelas kita. Tepat waktu. Apa yang tepat waktu itu? Siswa masuk ke dalam kelas tetap tepat waktu. Siswa masuk ke dalam kelas tepat waktu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Ajar. Ya, untuk Bu Lutfi mungkin ya. Bu Lutfi nanti bergilir ya. Bu Lutfi berikan satu aturan untuk kelas kita. Saya selalu rapi saat mengikuti pelajaran. Selalu rapi. Kasih belajar. Kelasku kelasnya para juara. Kelas para juara. Ya, para juara kelas. Bu Yanti mungkin bisa membuat peraturan untuk kelas kita. Apa yang ingin disepakati? Peraturan. Kelasku harus bersih setiap hari. Bersih. Apalagi Bu Rizky mungkin tidak boleh apa atau bagaimana Bu Rizky? Tidak boleh ya? Ya. Boleh ya? Menggunakan kata tidak boleh. Di kelas, enggak usah nyela. Di kelas tidak makan, tidak ngemil kacang, tidak membuat kotor-kotor. Nah, di kelas tidak makan, ya. Atau Bu Ais, kira-kira apa Bu Ais? Peraturan kelas kita? Harus izin saat keluar. Harus izin. Pak Zainul? Dilarang membuat gaduh. Pak Andi? Tidak ada pinjam-pinjam peralatan tulis. Tidak ada pinjam-pinjam peralatan tulis. Beresita? No bullying. No bullying. Dilarang membuli. Pak Zainal? Menjaga kebersihan kelas. Baik. Itu tadi peraturan-peraturan kelas. Kemudian dari peraturan-peraturan kelas yang kita sepakati, yang masih berisi kalimat negatif, ada kata tidak atau dilarang, itu kita kemudian rubah menjadi kalimat positif. Misal, dilarang minjam-meminjam, ya kata Pak Andi. Berarti kalimat positifnya kira-kira apa? Ya, membawa alat tulis sendiri, misalkan ya membawa alat tulis. Bu Ais tadi apa Bu Ais? Nah, izin saat aman, itu masih aman kalimatnya. Sudah menjadi kalimat positif. Lanjut Pak Zainal tadi, dilarang gaduh. Kalau dilarang gaduh, kira-kira kalimat positifnya? Tertib. Menjaga ketenangan kelas. Nah, dari banyak kalimat atau kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif, masih jumlahnya sama. Kemudian kita menjadikan sebuah keyakinan kelas yang sifatnya universal. Contoh, misal Pak Andi, misal Pak Jainal tadi dilarang gaduh. Terus kalimat positifnya menjaga ketenangan di dalam kelas. Kira-kira berkaitan dengan nilai apa itu? Ketertiban. Nah, lahirlah di situ ketertiban. Keyakinan kelas kita ketertiban. Berarti nanti anak-anak tidak susah menghafal. Saya tidak boleh rapi, berarti harus tertib. Tertib itu sudah apa? Sudah menyangkut semuanya. Saya harus tenang di dalam kelas. Ketika ada guru saya harus mendengarkan. Terus dilarang membuang sampah.
dilarang membuang sampah misalkan, itu kita alihkan ke kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya, ya, buanglah mantan pada tempatnya, mantan bungkus teh, ya itu ya, mantan bungkus makanan gitu. Kemudian nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Nah, jadi anak-anak sudah punya nilai kebajikan itu yang bisa diyakini nantinya. Nah, semua tindakan yang dilakukan anak-anak, baik itu membuang sampah, membuli tadi ya, peraturan, itu pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut penelitian. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setuju? Setuju bahwa bertahan hidup adalah sebuah kebutuhan? Ya, sepakat. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Sepakat? Ya, ya, negara kita kan juga seperti itu sekarang. Saling berlomba-lomba untuk berkuasa ya. Terus kebutuhan untuk rasa senang, ya, untuk mendapatkan kesenangan itu sebuah kebutuhan. Ya, sepakat ya. Terus kebebasan, sepakat. Makanya harus ada peraturan, ada keyakinan kelas agar kebebasan itu menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah, kenapa saya terakhir? Karena memang ini yang perasaan paling besar yang kita butuhkan kalau mau. Kasih sayang dan rasa diterima, gitu Pak Umum. Ya, kalau sudah sayang dan diterima itu rasanya gimana gitu Pak Umum? Adem ya. Ya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, maka kita sebagai guru juga harus memiliki posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Biasanya orang yang menjadi penghukum ini sifatnya bisa fisik, bisa verbal, ya. Bisa lah Bapak Ibu melihat contohnya, ya kira-kira yang hukuman fisik seperti apa, yang verbal seperti apa, dan itu setidaknya nanti harus berkurang di sekolah kita. Biasanya kata-katanya awas, kalau kamu tidak, nah, awas. Isinya ancaman, anak kok diancam terus, awas, awas, isinya awas. Terus yang kedua, posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa sedikit diterapkan. Jadi anak ketika habis melakukan kesalahan itu dibuat dia merasa bersalah, sehingga mungkin dia bisa merenungi apa kesalahannya. Ya, misalkan ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, kamu tidak sayang sama orang tuamu. Itu yang, kalau yang saya sering dengar dari Bapak Ibu guru termasuk saya, orang kamu kerja apa? Ya, kerja bangunan Pak. Kamu bayangkan, orang tuamu panas-panasan, kamu disambung 10.000, kamu belikan rokok, kamu tidak sayang sama orang. Itu yang sering kita ya. Misalkan seperti itu. Terus menjadi teman, ya bolehlah Bapak Ibu guru menjadi teman. Itu diperbolehkan di sini, di 5 posisi kontrol itu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Misalkan Bu Ais ya, atau Pak Zainal atau Bu Endang. Kamu jangan begitulah, kasihan sama Bu Endang, kasihan sama Pak Subhan sebagai wali kelas, mestinya bisa mengajar, sekarang harus mau visit ke rumahmu gitu ya. Ayo kamu kalau tidak benar-benar sakit ya masuk. Nah, seperti itu kalau menjadi teman. Intinya kalimatnya itu merangkul kalau sebagai teman. Nah, di sini ada yang juga sebagai pemantau. Kalau pemantau itu lebih ke penekanan peraturan, konsekuensi. Kalau kamu begini, konsekuensinya apa? Kalau kamu bolos, konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, dari semua posisi kontrol 4 yang sudah saya sebutkan, yang diharapkan ada pada guru adalah sebagai seorang manajer. Ya, manajer itu bagaimana? Apakah sebatas pemimpin pemerintah? Tidak. Manajer itu adalah posisi di mana guru atau stakeholder bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kalau guru bisa dengan murid, kalau kepala sekolah bisa dengan guru. Ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di berbagai posisi kontrol tadi. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila ditentukan. Nah, satu orang saja, satu orang bisa maju ke depan, satu orang bisa maju ke depan. Ketika kita sudah bisa membuat diri kita sebagai manajer di posisi kontrol, satu orang Bapak Ibu yang mohon untuk ke depan. Bayangkan kita ada di posisi kontrol, kita sudah bisa menjadi seorang manajer posisi kontrolnya. Apakah penghukum, pemantau
teman, dan pembuat merasa bersalah masih diperlukan? Silakan Bapak Ibu untuk bisa maju ke depan. Ketika kita sudah bisa menjadi manajer, apakah seterusnya harus menjadi manajer atau masih harus mengkomunikasikan tempat yang lainnya? Silakan mungkin bisa maju ke depan. Saya menunggu Pak Zainul dulu. Silakan Pak Zainul ke depan. Oke. Ya, karena Pak Zainul kan calon manajer rumah tangga. Insya Allah tanggal 7 sah. Pertanyaannya tadi, kalau misalkan kita sudah jadi manajer, apakah mesti diperlukan pemantau, penghukum dan sebagainya? Kalau dari berdasarkan definisi yang ada di depan, di situ di poin kedua, kalimat kedua sudah dijelaskan bahwa seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau misalkan jadi manajer itu sudah ikut bahwa manajer itu bisa di posisi teman dan juga bisa di posisi pemantau, tetapi tidak dijelaskan bahwa di situ ada posisi penghukum dan sebagainya. Mungkin kalau dari saya pribadi, ketika kita sudah jadi manajer, saya lebih berpendapat bahwa tidak memerlukan beberapa 4 itu tadi. Gitu. Dari saya pribadi seperti itu, karena manajer sudah ikut ke teman dan pemantau. Untuk penghukum mungkin bisa manajer ini posisinya sifatnya memantau ini nanti kan ada beberapa hukuman mungkin yang bisa dijadikan konsekuensi supaya pemantauannya sebagai controlling anak-anak supaya dia bisa memberikan efek jerah. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Zainul. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Zainul ya. Iya. Jadi Pak Zainul tadi sudah mengatakan bahwa di manajer itu sangat fleksibel ya. Bisa jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan di kalimat terakhir juga bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, garis besarnya bila diperlukan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya dengan yang disampaikan Pak Zainul ya. Ya, monggo kacang sama tehnya bisa sambil diminum ya. Iya, Pak David. Terus kita ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kalau di bahasa hukum restitusi itu apa? Apa kalau di bahasa hukum? Bukan, ini di bahasa pendidikan ya. Di bahasa hukum ganti rugi, iya, semacam ganti rugi atau tuntutan balik begitu ya. Mungkin ketika banyak kejadian, kalau di bahasa hukum itu banyak yang ganti rugi. Cuman mungkin pembebasan lahan tol yang masih ganti untung, yang lain semuanya ganti rugi. Hanya lahan tol saja yang ganti untung ya. Adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara dan kesadaran mereka sendiri. Nah, di sini tahapan-tahapan di segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sebelum ke yang ini, kita bahas yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misal nih, ada anak yang kemudian lagi bertengkar sama temannya, kemudian kita panggil dua-duanya dan kita langsung marah-marah ke keduanya. Kira-kira menambah suasana panas atau tidak? Minimal bagi diri kita sendiri. Ada suasana panas, suasana emosi juga. Nah, cara menstabilkan identitas itu ada di video berikut ini. Ya, mohon maaf ada anak yang jadi korban.
Api bisa diterapkan jika bisa. Bisa. Insya Allah. Untuk api kalau dilaksanakan juga. Baik. Nah, ini saya ilustrasikan karena memang suaranya tadi kurang keras. Jadi ilustrasinya begini ya. Safira itu memecahkan kotak pensilnya Amel. Ya, tadi ya, memecahkan kotak pensilnya Amel. Kemudian Safira saya panggil, dan Safira itu masih dalam kondisi wajah yang sedikit marah. Terus saya tanya, Safira, kenapa nih kok sepertinya sedang marah? Iya. Terus Safira bercerita, iya Pak, saya sedang marah, saya jengkel sama Amel karena tadi Amel mengolok-olok saya. Ya, ini bagian dari menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Mengolok-olok saya, jadinya saya jadi marah Pak. Marah, dan saya membanting kotak pensilnya Amel sampai pecah. Nah, kemudian setelah saya menstabilkan, cara saya menstabilkan tadi gimana? Kenapa nih kok sepertinya kamu sedang marah? Ya, iya, menanyakan tadi. Kenapa kok? Nah, terus Safira bercerita, kemudian saya memvalidasi kesalahannya dia. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan Safira itu sesuatu yang normal. Oh begitu ceritanya. Bapak juga pasti marah seumpama bapak diolok-olok begitu. Nah, kita mengembalikan ke kita. Bapak juga pasti marah kalau nama orang tua bapak diolok-olok begitu. Nah, sekarang setelah kita menstabilkan identitas, memvalidasi kemudian kesalahannya, barulah kita masukkan keyakinan di situ. Ya, sambil kita terus menanamkan nilai positif. Nilai positifnya apa? Tapi apa tidak ada cara lain selain Safira memecahkan kotak pensilnya? Itu kan bisa merugikan Safira dan juga merugikan orang lain. Nah, terus Safira mengatakan tadi kan, iya Pak, mohon maaf gitu ya. Terus ketika itu sudah stabil, kesalahannya sudah tervalidasi, kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas, tapi juga kalau tadi di restitusi awal adalah membuat anak bertanggung jawab terhadap setiap tindakannya. Nah, kita tanya juga, kira-kira apa yang harus Safira lakukan? Nah, Safira ini menjawab dengan kejadian itu, saya akan meminta maaf kepada Amel. Kemudian saya mengganti kotak pensilnya Amel kalau memang nanti diperlukan. Nah, itu adalah. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira keyakinan kelas yang tidak Safira terapkan. Jadi ketika keyakinan kelas, bahasanya bukan lagi apa yang dilanggar, apa yang Safira langgar, bukan. Atau apa yang Safira tidak patuhi, bukan. Tapi apa kira-kira keyakinan apa yang belum diterapkan. Itu bedanya, belum diterapkan. Kemudian Safiranya menjawab, menghargai orang lain dan menghormati diri sendiri. Itu yang Safira tadi. Sebenarnya ada dua kasus. Ya, yang tadi saya tayangkan hanya satu kasus, dan ini adalah kasus untuk satu tugas saya. Sementara kasus yang satunya adalah real kasusnya Safira. Ya, real kasusnya Safira. Kemudian saya begini, Safira suatu hari datang terlambat. Saya panggil, ya. Kenapa saya panggil? Karena saya masih, mohon maaf Pak Zainul ya, rasa kepembinaan OSISan saya masih agak melekat ya Pak Zainul. Saya merasa dulu yang pernah bersama Safira di OSIS, saya panggil, ya, karena dia telat. Safira kenapa terlambat? Ya, saya tanya, kenapa Safira terlambat? Ya, terus Safira, iya Pak, saya bangun kesiangan. Loh, kenapa bangun kesiangan? Saya keasikan nonton drakor Pak. Ya, katanya Safira sampai malam sehingga bangun kesiangan. Kemudian di situ saya memvalidasi kesalahan. Wah, sepertinya Safira ini asik banget nonton drakornya ya, sampai lupa waktu. Nah, itu kita akui bahwa biarkan dia menikmati drakornya sampai lupa waktu, sehingga sampai bangun kesiangan. Nah, kemudian saya masukkan hal positifnya. Kalau Safira memang suka nonton drakor, ya harus di manajemen waktunya sehingga tidak merugikan Safira, tidak mengganggu kegiatan Safira, terutama kegiatan sekolah. Dicari waktu yang sesuai, misalkan di akhir pekan karena besoknya tidak sekolah, seperti itu. Iya Pak. Kemudian saya tanyakan, kira-kira keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang belum Safira terapkan? Dijawablah disiplin waktu.
Sehingga yang tadi awalnya tidak boleh datang terlambat diganti menjadi hadir tepat waktu, kemudian diyakini oleh anaknya bahwa ada disiplin waktu. Sehingga nanti mungkin SMP bisa ya kira-kira nanti dirubah sekolah disiplin waktu, bisa ya? Bisa ya? Kira-kira minimal untuk murid dulu sekolah disiplin waktu. Ya, kalau dulu Pak David waktu PPDB masuk ke Dinas Pendidikan ada tulisannya zona berintegritas. Nah, ketika masuk SMP 6 kira-kira zona apa nanti ya? Zona hadir tepat waktu. Apa Pak? Oh, zona disiplin. Nah, bisa ya. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Itu mungkin jadi branding kita sehingga karena apa? Sesuatu yang biasa terlihat akan tertanam. Sesuatu yang sudah akan tertanam akan dilakukan biasanya. Jadi mungkin perlu di Pak Umam ya diberikan nanti branding zona disiplin. Malu kalau datang terlambat ya, misalkan seperti itu. Malu kalau seragam masih di luar ya, atau seperti itu. Gimana kalau di branding begitu? Zona disiplin misalkan SMP 6. Ya enggak, misal zona disiplin berarti kan disiplin waktu, disiplin berpakaian misalkan. Oh, malunya. Iya betul. Iya. Luar biasa. Iya betul. Jangan malu-malu. Iya. Iya. Tapi saya terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak David waktu PPDB di Pak Umam. Pak David kan masuk ke Dinas Pendidikan, tiba-tiba di Dinas Pendidikan sudah ada tulisan zona berintegritas, gitu kan. Mungkin ketika SMP 6, anak masuk, orang tua masuk, kita tetapkan SMP 6 zona apa tadi? Kan tadi zona disiplin. Nah, mungkin itu bisa jadi branding sekolah kita. Apa itu? Ya. Oh gitu iya, nggak apa-apa. Ya, tapi harus di branding. Nah, itu harus di branding ya. Sehingga begini, sehingga apa yang saya dapatkan mungkin di CGP, Pak David mohon izin, apa yang saya dapatkan di CGP mungkin sedikit saja bisa berimbas positif terhadap SMP 6. Katanya Pak Umam, kalau saya tidak bisa menerapkan semuanya, tolong jangan meninggalkan semuanya. Mungkin saya hanya bisa membantu tentang disiplin positif atau yang lainnya. Mudah-mudahan itu jadi awal perubahan di SMP 6. Karena Pak Umam bukan alumni sini ya. Karena saya alumni sini, ya. Saya itu karena di sini ada Bu Endang dan mungkin Bu Yanti yang secara usia tidak terlalu jauh dengan Bu Endang. Mohon maaf bukan membeda-bedakan ini ya. Ada Pak Andi juga. Kalau saya lihat guru-guru saya dulu, termasuk Bu Yanti karena gurunya istri saya, ya. Bu Endang itu adalah guru-guru yang menurut saya dulu saya kagumi penuh. Saya sampai punya akronim D2DS dulu Pak Andi. Untuk guru yang saya sukai, D2DS itu Bu Endang, Bu Ida, S-nya Bu Selva. Ya, D2DS ya dulu itu. Ya, saya punya akronim itu sampai di tas saya dulu ya, saya sama seperti muridnya sekarang. Tas saya ditipek juga Pak. Iya, D2DS ya. Enggak, bukan. Nyambungnya bukan di situ. Terus kemudian ada Bu Yanti, ya. Bu Yanti yang saya dapat cerita dari istri saya, rumahnya Bu Yanti dulu di Pahlawan. Pahlawan mana? Bu Yanti di Masjid. Lalu ini yang jadi masjid. Ternyata setelah saya diwakafkan ternyata sama Bu Yanti jadi masjid sekarang. Sama keluarga besarnya Bu Yanti lah, ya. Nah, artinya apa? Kita punya guru-guru senior yang sudah sangat berintegritas, memberikan contoh nyata. Nah, korelasinya apa? Kita dalam waktu belakangan ini, Pak, kehadiran guru-guru muda yang memiliki banyak potensi. Begitu. Semoga nanti ada transformasi ilmu dari yang senior ke yang junior terkait pengalaman belajar, dari yang junior ke yang senior mungkin terkait IT dan lain-lainnya. Karena jadi guru itu juga harus komunikasinya dua arah, pembelajarannya dua arah juga. Jadi enggak yang junior enggak mau menerima saran dari yang senior oh aku senior gak belum
dikandani yang junior misalkan seperti itu. Enggak seperti itu ya. Ini bagian dari budaya positif. Sebelum kita mempositifkan peserta didik, terlebih dahulu kita mempositifkan kita sebagai seorang pendidik. Sepertinya ini slide terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang sebelum ditutup, ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Oke, silakan Bu Enda. Iya, mohon maaf kalau mungkin saya terlalu banyak bicara. Dari apa yang sudah disampaikan di sini tadi, memang banyak sekali hal-hal baik yang menjadi mungkin angan-angan kita semua, karena pada intinya kita semua cinta SMB6 ya, ingin menjadikan SMB6 yang terbaik. Jadi kalau bisa apa yang tadi sudah jadi masukan-masukan atau gambaran-gambaran itu direalisasikan, seperti misalnya zona disiplin dan sebagainya, itu dalam bentuk-bentuk mungkin tulisan atau apa yang bisa ditempelkan di lokasi SMB6, termasuk ini saya titip ya Pak. Ternyata kekurang tertiban di tempat kita, salah satunya itu adalah tempat tunggu untuk para wali murid Pak. Yang selama ini wali murid itu bisa masuk sampai ke halaman sekolah, kadang-kadang menimbulkan keributan. Salah satunya adalah mengajak anak-anaknya untuk pulang. Itu yang sering saya jumpai, padahal belum waktunya pulang, atau kebetulan ada jam kosong dan anaknya sudah orang tuanya juga buru-buru pengen segera membawa putranya pulang. Kadang saya sering dengar, ayo cepetan, nah seperti itu. Bagaimana misalnya bisa diterbitkan lagi untuk area paling baru. Terima kasih. Akan dijawab oleh Pak David tadi. Terima kasih Bu Endang. Untuk di sana sudah kami tulis itu sudah ada batas antar hidup paling murid siswa. Coba nanti kalau berupa ditutup ya, itu ada pintu sudah batas antar hidup. Jadi tidak sampai masuk. Ya sudah. Iya, ada tulisannya sudah. Ya, tulisannya sudah ada. Itu baru dipasang. Itu baru dipasang, ya. Bukan tulisannya, ini baru saja. Dapat banner itu baru saja. Dapat 1 minggu. 1 minggu yang lalu sudah dipasang. Tinggal nanti ada SOP yang harus diberikan kepada karena pagi itu memang kita tidak punya satpam ya, jadi satpam itu sebetulnya ada 3 ya, satpam pagi hari sampai jam 2, terus jam 2 sampai malam, terus penjaga malam ya, itu karena kita hanya punya 2 tenaga, sementara pagi tidak ada, hanya caraka yang tugas jaga. Ini tunggu kebijakan yang baru karena harus jaga semua. Terus kemudian kalau branding sekolah di depan itu saya sudah ngomongkan sama Bu Ais gitu ya. Bu Ais, ya paling betul nih sampai tak tahu di depan nanti ada brandingnya ya. Nah. Kalau di SMP 8, saya branding sekolah itu Bulita ya. Jadi selamat datang di SMP Negeri 8 tulisannya gitu. Boleh sing ngayu ngono lho ya. Jadi dan cari guru 1, yang siswa 1, sing bening-bening ngono. Ditaruh sudah saya konsep itu, cuma waktunya Bu Ais masuk adat itu ya. Ya baik ya, kan sudah kembali. Oh belum besok ya. Pemerintahan nanti biar usahanya foto-foto itu siapa? Pak Zainul apa Ustaz Imam? Sebenarnya nanti jangan rebutan baru 1 aja nih. Nah, ini nanti ini sudah saya jawab, nanti tinggal kita ke depan insya Allah jauh lebih baik ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi sudah terjawab berkaitan dengan kebijakan.
tinggal mungkin nanti penerapannya ya, yang lebih lebih sesuai harapan. Bapak Ibu, demikian diseminasi saya hari ini berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga hal kecil ini bermanfaat untuk kita semua dan kebaikan sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, acara sudah kita lalui bersama. Saya membawa acara apabila ada saran mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.